Tema kita dalam kesempatan ini sangat menarik dan mungkin cocok untuk kita semua, baik Anda yang tinggal di luar negeri ataupun juga yang tinggal di Indonesia, karena tema kita berbicara tentang loneliness. Jadi, handling loneliness in a highly connected world. Jadi, mungkin connected world ataupun dunia yang terkoneksi ini mungkin tidak terlalu berhubungan sekali ya dengan loneliness karena loneliness atau kesepian ini bukan hanya dialami di zaman sekarang saja. Jadi kalau zaman sekarang katanya wah dunia terkoneksi dulu loh. Orangnya kan deket-deket juga cuma satu kampung katakanlah 10 kakak itu bisa mengalami loneliness ataupun kesepian. Jadi mungkin lebih baik kita temanya langsung ke kesepian karena dunia yang demikian terjalin, demikian terkoneksi ini hanya sarana saja. Tetapi perasaan kesepian itu ada di mana saja dan di segala zaman. Baik di zaman-zaman dulu, di zaman sekarang ketika highly connected world ini, ataupun juga nanti di zaman-zaman sekarang, ataupun di masa-masa yang akan datang. Karena rasa kesepian itu namanya saja rasa ya. Itu adalah milik pribadi, perasaan. Kita tentu bisa membedakan dengan kesendirian. Kalau kesendirian itu cenderung pada keadaan. Jadi kita bisa menyendiri, tetapi belum tentu kesepian. Ya, kalau mungkin dengan highly connected world ini, misalnya kita kesendirian, menyendiri di pojok sana, kemudian kita mainan HP, malah kalau diganggu dengan orang, kita merasa nggak nyaman. Nah, ketika kita sendirian, mungkin kita nggak merasa kesepian. Tapi ketika kita bersama-sama dengan orang, kita bisa merasa kesepian. Karena kesepian adalah perasaan, kesendirian adalah keadaan. Bahkan beberapa orang mengatakan sebetulnya kesendirian itu lebih ada manfaatnya. Karena kesendirian itu kadang membuat kita bisa menemukan kebahagiaan bahwa saya tidak tergantung dengan orang lain. Jadi kesendirian ini membuat kita bisa menyadari bahwa, eh, saya hidup sendiri tidak masalah, saya tidak tergantung dengan orang-orang, saya bisa mandiri. Nah, kesendirian ini adalah cenderung pada kemandirian. Tapi kalau kesepian, kesepian ini mungkin ada rasa keterasingan. Jadi merasa asing, bahkan di tengah keluarga sekalipun. Kadang-kadang kita merasa kesepian, asing ya. Saya kok sekarang udah nggak kenal lagi ya dengan keluarga. Misalnya sekarang Anda yang tinggal di luar negeri yang cukup lama, kemudian Anda tidak tumbuh bersama dengan keponaan-keponaan Anda misalnya, kemudian Anda juga tidak mengerti kemajuan mereka sampai di mana, keponaan Anda, keluarga-keluarga sepupu-sepupu Anda. Kemudian ketika Anda harus hadir dalam salah satu acara keluarga di Indonesia, Anda bersama dengan keluarga, tapi tetap merasa ada keterasingan. Saya kok rasanya nggak begitu akrab ya dengan mereka-mereka keponaan saya, sepupu saya, dan lain-lain. Nah, padahal salah satu sumber penyebab kesepian itu, kadang kalau kita terjauhkan dari keluarga, dari teman, maksudnya tentu keluarga yang dekat, teman juga yang dekat. Jadi, yang kita bisa berbagi, itu kalau kita jauh dari mereka, rasanya kok saya sepi ya. Jadi misalnya kita pisah rumah dengan orang tua mungkin yang dekat dengan kita ya. Kadang orang tua kan bisa kurang dekat dengan kita. Jadi keluarga yang dekat dengan kita biasa ngobrol bersama, kemudian bercanda bersama, kemudian dengan teman-teman juga biasa ngobrol bersama, bercanda bersama. Kemudian kita harus
pindah kota yang jauh dari teman maupun keluarga, kadang timbul rasa keterasingan itu, rasa kesepian itu. Karena memang perpisahan kita dengan keluarga yang dekat, yang akrab, yang kita gampang bercanda, demikian pula dengan teman yang dekat, yang akrab, yang gampang bercanda, itu itu yang membuat keterasingan. Itu yang membuat kita kesepian. Kita rasanya kok nggak punya teman yang untuk diajak ngobrol, nggak punya teman untuk diajak sharing, nggak punya orang yang bisa diajak berkeluh kesah, cerita-cerita tentang kesulitan saya, berbagi tentang kesenangan saya. Itu yang menimbulkan keterasingan. Jadi, penyebab keterasingan atau kesepian itu nomor satu adalah berpisah dengan orang-orang yang kita biasa dekat, bercanda, berbagi rasa, dan lain sebagainya. Itu penyebab pertama. Perpisahan dengan orang. Yang kedua, penyebab yang kedua adalah berada di tempat yang kita merasa tidak nyaman ya. Tempat ini tidak nyaman bagi saya. Jadi keluar dari comfort zone kita. Kalau saya di rumah rasanya enak ya, bareng-bareng dengan keluarga, bareng-bareng dengan teman, rasanya enak di rumah. Tapi begitu pergi, mungkin tour, ya mungkin ya jalan-jalan bersama keluarga juga bisa, ke luar negeri misalnya. Kok walaupun saya bertemu dengan teman-teman saya, bertemu dengan keluarga saya, berkumpul selalu dengan mereka, tapi di tempat yang nggak nyaman kok ya nggak enak ya. Ada rasa nggak seperti biasanya. Nah, jadi kalau yang pertama ini perpisahan dengan orang, itu menimbulkan ketidaknyamanan, keterasingan, kesepian, loneliness. Kemudian kalau yang kedua ini berhubungan dengan tempat. Jadi ketika kita pindah tempat, rasanya nggak nyaman. Nah ini cocok sekali untuk mereka-mereka yang tinggal di luar negeri. Kadang-kadang tinggal di luar negeri kita kangen dengan orang tua kita, kangen dengan teman kita, ya kita rasanya kok udah lama ya nggak bercanda, ya kok nggak pernah makan-makan lagi di restoran si itu. Kita dulu seneng sekali kumpul-kumpul di sana. Nah itu kalau kita di luar negeri begitu. Tapi di luar negeri dengan teman, di luar negeri dengan orang tua, kadang-kadang perasaan itu tetap nggak nyaman. Ada rasa kok nggak feel at home ya. Nah, jadi tempat ini juga pengaruh untuk menimbulkan kesepian, keterasingan. Selain orang, selain tempat, juga berhubungan dengan pergaulan. Jadi, kadang-kadang kita merasa gagap untuk menjalin hubungan dengan orang-orang baru di sekitar kita. Kalau tadi saya katakan misalnya kita pulang dari luar negeri ya, kuliah di luar negeri, kerja di luar negeri sampai bertahun-tahun, sampai mungkin belasan tahun misalnya. Kemudian pulang kita lihat keponakan kita, lihat sepupu kita, yang kita tidak pernah tahu kelahiran mereka. Kita tidak pernah tahu masa kecilnya mereka karena kita sibuk dengan pekerjaan. Kemudian di dalam WA group juga jarang disinggung. Jadi ketika kita pulang nih, kok kaku ya saya mau bergaul sama mereka ya. Kok nggak nyaman ya bergaul dengan mereka? Lah itu juga menimbulkan kesepian. Jadi ketika mereka ngobrol ketawa terbahak-bahak, kita melongo. Ya, kok gitu ya? Pak aku kok jadi tidak punya teman ya? Ini dulu keluarga saya yang biasa dekat sama saya, sekarang kumpulnya sama ponakan yang itu, sepupu yang itu, nggak begitu akrab aku sama mereka. Nah, jadi rasa kesepian ini tidak selalu harus di tempat di luar negeri atau mana, tidak. Tidak harus juga berada di tempat yang tidak tidak ada koneksi sama sekali, tidak.
Kalau kita kan ini highly connected world itu, enggak ada seperti itu. Karena kesepian ini benar-benar muncul dari perasaan. Di lingkungan apapun juga, baik di zaman dulu yang tidak ada teknologi semaju hari ini, baik di zaman sekarang yang sudah kemajuannya teknologi seperti ini, baik di masa depan yang teknologinya mungkin jauh lebih luar biasa, kesepian itu bisa muncul. Nah, tapi kalau kita sudah tahu penyebabnya, ketiga hal ini tadi, maka sebetulnya penyebab ketiga hal ini ya kita bisa selesaikan secara umum. Ini belum kita berbicara tentang damai ya. Secara umum kita masih bisa. Misalnya saja, kalau sekarang saya kesepian karena saya bisa dengan orang-orang yang saya biasa sharing, curhat, bercanda bersama. Ya, kalau di sekarang highly connected world ini ya kita bisa telepon. Kalau telepon kurang mantep ya video call. Gampang sekali. Jadi kita mau video call 3 kali ya nggak apa-apa. Pagi bangun tidur, siang jam istirahat kerja, malam mau tidur ngobrol pakai video call. Bisa. Kemudian kalau sekarang kita misalnya di tempat yang terasing, kita jadi merasa, aduh aku di luar negeri, kok gimana ya? Rasanya cari makanan yang cocok aja sulit. Aku rasanya jadi kesepian ini. Aku biasanya kalau di rumah makan gado-gado, ya kalau sore-sore begini beli di depot sebelah itu ada soto mie misalnya. Aduh, di sini kok nggak ada semua. Nah, ini tempat tempat yang terasing ini juga menimbulkan kita merasa kesepian, kok nggak ada, nggak nyaman ya. Anda boleh merasakan ya kalau pulang ke Indonesia. Kadang-kadang Anda itu sudah terpikir kuliner apa ya yang akan saya hajar ini habis-habisan ini kalau pulang. Atau kalau kebetulan ada keluarga yang datang dari Indonesia, Anda juga berpikir, kuliner apa yang mau saya titipi ya? Karena rasanya kangen sekali dengan itu. Nah, ini keterasingan ini, karena kita tidak mendapatkan makanan yang cocok, itu juga menjadi tidak nyaman. Nah, tetapi kalau secara umum, kalau yang pertama tadi kita jauh dari keluarga, jauh dari teman itu kita video call, nah maka sekarang dengan makanan, dengan tempat ini ya kita berusaha adaptasi. Jadi kita merasa, ya sekarang saya kan hidup di sini ya sudah, saya selesaikan tugas saya hidup di sini ya saya, ya makanan gunanya untuk apa sih? Makanan kan untuk hidup ya sudah. Pokoknya saya bisa makan aja sudah cukup. Nggak usah harus enak, nggak usah senyaman kalau di rumah, nggak usah senyaman kalau di tempat saya biasa tinggal. Ya sudahlah, yang penting ada ya nggak apa-apa. Nah, itu kalau tempat ya kita berhubungan dengan tempat, berhubungan dengan makanan ya kos saya seperti ini, apartemennya seperti ini, kok kecil sekali nggak seperti di rumah saya. Sudahlah, yang penting kan bisa tidur, bisa kemudian bisa mandi, bisa istirahat, bisa masak sedikit, bisa gerak sana gerak sini, bisa kerja. Sudahlah, setempat begini aja, jalani aja. Nah, jadi penyebab yang pertama kita bisa selesaikan, penyebab yang kedua bisa kita selesaikan dengan adaptasi. Kalau pertama tadi video call, yang ketiga sekarang, aduh, nggak punya teman baru di sini. Ya bergaul. Lah, tapi bahasa susah. Ya nyoba. Kalau semakin kita ngomong susah, 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 ya nggak pernah kita bisa bahasa lokal situ. Kita nyoba, kita berani. Karena kita nyoba salah juga nggak apa-apa. Orang lokal biasanya akan membantu kita. Itu sama dengan kalau orang ke Indonesia, ada orang asing ke Indonesia, ngomong bahasa Indonesia salah-salah, ya kita ketawa juga. Tapi kemudian kan kita betulkan. Ngomongnya jangan gitu, tapi begini. Misalnya, waduh, saya sudah nunggu kamu panjang sekali. Eh, Aku kok nunggunya panjang, bukan panjang. Nunggu itu lama, ya. Sudah panjang nggak lihat kamu. Long time no see. Wah, jadi long time, panjang, panjang waktu ya sudah nggak ketemu kamu. Nggak panjang itu, lama kita nggak ketemu. Nah, tapi kita ketawa, tapi kita benarkan.
Nah, itu sama di luar negeri juga sama. Kadang-kadang kita merasa, ya, saya ngomong aja, tapi ngawur ya nggak apa-apa. Nanti orang lokal akan bener karena dengan akhirnya dibenarkan, akhirnya ketawa bareng, akhirnya kita bisa bergaul dengan orang lokal itu dengan bahagia. Nah, jadi tiga problem kesepian, penyebab kesepian itu sebetulnya kita bisa atasi. Ya, tanpa pemahaman dhamma pun secara umum kita sudah bisa atasi. Ya, kalau pertama itu jauh dari teman, jauh dari keluarga, ya video call. Kalau yang kedua, kita merasa di tempat yang terasing, ya kita adaptasi. Nah, yang ketiga, kalau kita merasa tidak punya teman, kita tidak punya hubungan yang dekat, ya menjalin hubungan, mulai kita berkomunikasi, bergaul. Nah, ini yang secara umum. Nah, sekarang bagaimana kalau secara dhamma? Cara menyelesaikannya gimana? Karena kesepian ini, seperti tadi saya sampaikan, bukan hanya di zaman sekarang. Di zaman dulu pun juga seperti itu. Sehingga ada tentu pesan dhamma yang sudah ribuan tahun untuk mengatasi kesepian seperti ini. Nah, kalau di dalam dhamma, salah satu cara untuk mengatasi kesepian itu, yang pertama, marilah. Kalau di dalam berkah utama ada yang disebut samanananca dasanang. Marilah kita melihat, mengunjungi para pertapa. Nah, jadi saya menyarankan beberapa teman kalau sudah pergi ke luar negeri, carilah wihara yang terdekat. Hari ini gampang ya, highly connected world ini cari saja di Google atau di apa, pokoknya kita cari, kita pergi ke kota A, kemudian kita cari di kota A ini ada wihara apa saja ya. Nah, kemudian kita nyari. Biasanya karena sudah terkoneksi internet dengan baik, sekarang gampang cari ada dua atau tiga wihara di situ. Nah, kita kunjungi. Kenapa demikian? Karena mengunjungi pertapa itu membuat kita minimal sudah langsung punya teman bergaul. Yaitu siapa? Ya pertapa yang ada di situ. Entah para biku, para biksu, ya, bikuni, ya biksuni mungkin, anak kemudian mungkin atasilani, samanera, samaneri. Ada di sekitar situ yang kita kemudian bisa cerita-cerita. Ya curhat. Bagaimana Bante, suhu? Aduh, saya ini kok di sini stres ya. Pekerjaan saya banyak, teman ngobrol nggak ada. Sini sini saya ngobrol-ngobrol sama suhu sini. Nah, kita akhirnya ketemu Kalyanamita, ketemu teman. Walaupun itu ya suhu, mungkin itu biksu, mungkin itu Bante yang terdekat di situ, enggak apa-apa. Karena itu kalau kita pergi ke wihara dan kemudian kita bergaul dengan para biku yang di situ atau para pertapa yang di situ, maka mereka bisa memberikan dukungan spiritual. Ini penting sekali. Ada dukungan spiritual. Aduh, saya stres, saya pengen pulang. Kangen. Tenanglah, nak. Sabar sebentar. Kan di dalam Dhamma kan ada kesabaran itu adalah praktek tapa yang tertinggi. Nah, ini dukungan spiritual. Kita diingatkan lagi dengan petuah-petuah Sang Buddha. Kesabaran adalah praktek pertapaan yang tertinggi. Coba, kamu sudah di sini berapa tahun? Ya, 3 bulan, Bante. Coba, sekarang tambah sebulan lagi. Sebulan lagi tetap gak kerasan Bante. Sudah berapa bulan kamu di sini? 4 bulan Bante. Coba, sudah 4 bulan masa nggak tahan? Coba sekali lagi. Coba sekali lagi. Lama-lama akhirnya, ya, ya sudahlah Bante jalani aja. Loh, ini dukungan spiritual. Dengan kita pergi ke biara, bertemu dengan para biksu ataupun biku di situ, membuat kita ini ada semangat.
Ada yang membuat kita terdorong untuk maju. Wah, Bantenya nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Nggak apa-apa. Ya kita belajar bahasa lokal yang digunakan oleh Bantenya. Ya sebisa-bisanya. Wah, nggak asik. Coba dulu. Nah, dengan mencoba, akhirnya pelan-pelan, pelan-pelan kita bisa. Apalagi karena kita ke biara, kadang-kadang ketemu umat yang sering datang ke biara itu. Nah, umat-umat ini pertama tentu nggak kenal kita. Tapi kemudian karena kita sering ke biara, kita ngobrol dengan mereka. Ya sebisanya. Kita menjalin pergaulan. Seperti tadi yang merupakan salah satu penyebab stres itu kan karena kurangnya pergaulan dengan orang lokal yang di sekitar kita tinggal. Nah ini kita pergi ke wihara. Mulailah kita bergaul, ngobrol. Dari mana ini? Oh, saya dari negara A. Negara A ini banyak Buddhisnya enggak? Enggak banyak, cuman beberapa orang aja. Loh, kok kamu bisa tertarik agama Buddha? Nah, akhirnya kita bisa menjalin komunikasi. Dan ada kemungkinan membuat kita dekat dengan dia. Kalau kita tidak pernah mencoba untuk berkomunikasi, bagaimana kita bisa berdekatan dengan orang tersebut? Kita lihat dia, aku aku nggak kenal, bukan orang Indonesia ini, nggak mau aku kenalan, buyang pelan. Ya, selamanya kita nggak pernah punya teman orang yang bukan Indonesia, karena kita sudah membatasi. Kalau sudah begitu, ya jangan salahkan kalau kita merasa kesepian. Padahal sebetulnya kalau dalam kesendirian, kita tidak harus merasa kesepian. Saya memang orang Indonesia sendiri di lingkungan ini, tapi saya tidak kesepian karena saya bergaul dengan orang-orang lokal di sini. Nah, jadi dengan kita sering ke wihara, mengunjungi para pertapa, samana nancak dasanang, etang manggala mutamang. Jadi berkunjung ke para pertapa itu adalah berkah utama. Maka saya selain mendapat dukungan spiritual, saya karena berteman dengan beberapa umat di situ, saya memperoleh dukungan sosial. Saya merasa diterima di masyarakat itu. Dan ini dapat mengurangi kesepian. Nah, itu kalau yang pertama. Yang kedua, ke wihara itu bukan hanya nyapu-nyapu, bukan hanya ngepel. Melihat biku ya cuma dari jauh diliatin. Oh, ada Bante, bule. Oh, ada Bante dari India. Oh, ada Bante dari Sri Lanka, dari Tiongkok. Bukan. Tapi kita coba mendengar dhammanya. Jadi kita mulai mendengarkan dhamma. Kita datang ke wihara, kita dengar, ya seperti tadi yang saya sampaikan, kadang kita tanya-tanya problem kita, kesulitan-kesulitan kita ketika berada di negara yang berbeda dari negara tempat kita dilahirkan. Nah, kita tanya dengan dia. Ini sebetulnya kita mendengarkan Dhamma. Sekaligus, kalau di dalam highly connected world ini, kita bisa mendengarkan Dhamma itu juga secara online. Karena bertemu dengan para biku juga tidak harus di wihara langsung. Bisa juga bertemu dengan para biku itu secara online. Ya, seperti yang sekarang, ya, dari Indonesian Buddhist Community Singapura ini mengadakan puja bakti seperti ini secara online. Kita ketemu langsung. Saya seolah-olah hadir dengan Anda, walaupun hadir secara virtual. Tetapi mendengarkan damanya kan tidak berkurang maknanya. Karena pertemuannya kan juga sama pertemuannya. Dan nanti habis ini juga bisa ada tanya jawab kan sama. Cuman memang secara fisik kita tidak ketemu. Tapi bukan berarti itu akan berkurang nilai dhamanya. Sama. Nah, jadi kita mendengarkan dhamma secara online bisa, secara offline juga bisa. Kita berkunjung ke wihara setempat. Ya, beberapa teman yang latihan di Bodhigiri, ya dia berkunjung dan setiap pagi mendengarkan diskusi dhamma secara langsung juga bisa. Nah, kenapa mendengarkan dhamma ini penting?
Karena mendengarkan dhamma itu mengkondisikan kita menyadari, loh, saya ini merasa kesepian, ternyata karena keinginan saya sendiri. Jadi saya ingin selalu bertemu dengan teman-teman saya. Saya ingin selalu berkumpul dengan orang tua saya. Saya ingin selalu makan makanan kesenangan saya. Itu kan saya waktu masih kecil. Tanggung jawab saya masih belum besar. Nah, sekarang kan saya tanggung jawabnya lebih banyak. Saya harus bekerja, saya harus mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Nah, kalau begitu bagaimana? Ya, berarti keinginan saya yang harus saya kendalikan. Jadi mungkin saya akan kompromi. Misalnya setahun sekali saya pulang ke Indonesia kumpul-kumpul dengan mereka. Tapi sepanjang tahun ini benar-benar saya fokus pada tujuan saya. Tujuan saya berada di luar negeri ini apa? Untuk bekerja. Oke, pokoknya sekarang saya fokus pada pekerjaan. Nah, dengan kita mendengarkan dhamma, kita kemudian diingatkan pada tujuan hidup kita. Kenapa saya harus jauh dari keluarga? Kenapa saya harus di negara yang berbeda? Kenapa saya harus jauh dari teman-teman saya? Karena saya punya tujuan untuk memajukan kualitas ekonomi, kemandirian ekonomi saya. Nah, dengan mengerti tujuan itu, membuat kita kemudian lebih bersemangat, menjadi ada dukungan spiritual lagi untuk kita bertahan di tempat kita yang merasa tadinya merasa kesepian. Setelah kita bertemu dengan para biku ataupun para pertapa, baik secara online maupun offline, kemudian kita juga mendengarkan dhamma. Di dalam mendengarkan dhamma itu, kita diajarkan untuk melatih sila, kemoralan, dan meditasi. Kemoralan itu gunanya apa? Kemoralan itu gunanya untuk mengatakan tidak. Makanya kemoralan berbicara tentang tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, tidak mabuk-mabukan. Berarti menggunakan kata tidak. Menggunakan kata tidak berarti mengendalikan keinginan. Sehingga ketika kita dilatih untuk melatih sila, maka keinginan kita itu yang tidak pantas mulai kita kendalikan. Saya ingin membunuh nyamuk ini. Enggak lah, saya akan melatih sila, kemoralan, tidak membunuh. Nah, akhirnya saya pengen pulang. Pulang ke Indonesia sudah saya kangen banget. Tidak, saya harus punya komitmen yang harus saya selesaikan. Tujuan hidup saya pergi ke luar negeri ini apa? Untuk ini. Sudah, itu saya selesaikan dulu. Nah, jadi kita terbiasa mengatakan tidak pada keinginan kita. Karena tidak ingin membunuh, tidak ingin mencuri, tidak ingin berzina, tidak ingin bohong, tidak ingin mabuk-mabukan, maka saya tidak ingin pulang, saya tidak ingin gagal, saya tidak ingin menjadi tujuan saya kacau misalnya. Nah, itu kebiasaan mengatakan tidak membuat kita lebih bisa mengendalikan diri. Kemudian selain melatih sila, kita juga diajarkan di dalam wihara itu adalah melatih meditasi. Nah, meditasi ini belajar bagaimana kita menyadari saat ini sedang apa. Oh, saat ini nafas sedang masuk. Saat ini nafas sedang keluar. Saat ini nafas masuk, saat ini nafas keluar. Kita terus seperti itu. Hasilnya apa? Hasilnya kita terbiasa. Saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang tinggal di luar negeri. Saat ini saya sedang bekerja. Saya punya tujuan hidup untuk meningkatkan kualitas ekonomi ataupun kemandirian ekonomi. Berarti keinginan saya merasa kesepian itu karena keinginan saya berkumpul dengan orang tua, keluarga, teman. Itu masa lalu, itu masa kecil saya. Sudah, pokoknya saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang bekerja. Nah, nanti saya tidak bisa pulang, itu urusan nanti.
Saya jadwalkan kalau memang saya kangen pulang, kangen dengan teman, dan lain sebagainya, ya nanti setahun sekali. Ini belum setahun, ini baru mau mulai. Oke. Kemudian kita bisa mengendalikan diri dengan selalu sadar, saat ini saya sedang apa? Sedang bekerja. Aduh, pengen pulang ini aku kesepian banget, tidak punya teman untuk curhat. Saat ini saya sedang apa? Saya sedang duduk, sedang bekerja. Nah, dengan kita punya kebiasaan seperti itu, maka kita mengkondisikan diri kita menjadi kuat menghadapi kesendirian tanpa kesepian, tanpa keterasingan. Karena kita menyadari sekarang tujuan hidup saya ini apa. Nah, kalau kita sudah bertemu dengan para petapa, baik secara online maupun offline, kemudian mendengarkan dhamma secara online maupun offline, kemudian kita praktek dhamma, melaksanakan sila, berarti mengatakan tidak hal-hal yang kita inginkan, yang tidak sesuai kita katakan tidak, melaksanakan meditasi, menyadari hidup adalah saat ini, kemudian yang keempat adalah diajarkan di dalam dhamma, yaitu bagaimana kita mengembangkan kebajikan. Jadi di wihara juga diajarkan kebajikan, mendengarkan dhamma secara online maupun offline juga diajarkan kebajikan, melatih kemoralan dan meditasi juga merupakan salah satu bentuk kebajikan. Jadi kita seorang umat Buddha ini diajarkan untuk selalu mengembangkan kebajikan lewat pikiran, lewat ucapan, dan lewat perbuatan badan. Dengan memperbanyak kebajikan, mengkondisikan kita ini memperoleh kebahagiaan. Kita merasa bernilai di dalam kehidupan kita yang baru, ditinggal di lingkungan yang baru. Kita merasa bernilai. Aku bisa baksos loh di sini. Wah, ketika ada bencana di sana aku bisa bantu-bantu baksos. Ketika aku ulang tahun, kemudian aku bisa pergi ke panti asuhan untuk misalnya baksos di sana, atau pergi ke panti jompo untuk memotong rambut, menyisir, merapikan, mijitin, dan lain sebagainya, atau berdana obat, berdana pakaian. Wah, senang sekali aku dengan melakukan kebajikan, membuat hidup kita itu bahagia walaupun di negara yang berbeda, walaupun jauh dari keluarga dan teman, tapi kita tetap merasa bahagia. Kenapa? Karena kita merasa berharga dengan kebajikan kita itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, rasa kesepian ini sebetulnya tidak berhubungan langsung ataupun malah tidak berhubungan dengan dunia yang highly connected atau tidak. Karena rasa kesepian itu sebetulnya adalah berhubungan dengan perasaan yang kadang malah berhubungan dengan kesendirian. Tetapi tidak selalu orang kesendirian ini menjadi kesepian, selama dia bisa mengisi kualitas dirinya dengan baik, dengan batinnya dia. Nah, kalau demikian, saudara, kalau kita sudah mengerti bahwa kesepian itu adalah dari perasaan, maka kita mulai bisa menyelesaikan kesepian kita itu dengan mengetahui sumber-sumbernya, terjauhkan dari keluarga, video call, kemudian sulit tinggal di tempat yang baru, ya berusaha beradaptasi, tidak punya teman, ya berusahalah bergaul. Dan kalau secara dhamma, ya kita mengunjungi pertapa, mendengar dhamma, kemudian mempraktekkan dhamma, dan melakukan kebajikan. Kenapa demikian, saudara? Karena di dalam dhamma pada disampaikan, pikiran adalah pelopor segalanya. Suka dan duka itu karena pikiran. Kalau kita bisa mengendalikan pikiran kita, maka hidup ini menjadi tenang dan damai dan bahagia. Bahkan di dalam Dhammapada juga disampaikan, seperti hujan yang deras sekali. Tadi saya dengar soalnya pembawa acara mengatakan, ini dalam kondisi hujan, kita kumpul di sini, enak sekali, sejuk, ya oke. Nah, Anda lihat misalnya di luar Anda hujan lebat, bagaikan hujan yang lebat
tidak akan menembus atap atap bangunan yang bagus, ya. Saya lihat Anda tidak ada yang menyiapkan ember untuk bocor, kan tidak ada. Mungkin kalau di luar masih hujan, hujan yang lebat tidak akan menembus atap yang bagus. Demikian pula ketika pikiran seseorang yang sudah kuat, maka tidak akan tertembuskan oleh nafsu. Pikiran yang kuat terkonsentrasi, kesadaran yang kuat pada hidup saat ini, mengetahui tujuan hidup yang jelas, maka nafsu ingin pulang, nafsu kangen dengan keluarga, kangen dengan teman, kangen dengan makanan enak, kangen dengan negeri sendiri, kangen dengan tempat tinggalnya sendiri, dan sebagainya, itu tidak akan bisa menembus pikiran yang sudah tenang. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita memperbaiki pola pikir kita sehingga rasa kesepian kita bisa atasi dan kita menjadi hidup penuh dengan semangat dan kita bisa mewujudkan cita-cita kita dimanapun kita tinggal, baik di negara sendiri, di Indonesia, ataupun juga di luar negeri, kita akan memperoleh kebaikan, memperoleh kebahagiaan sebagaimana yang kita harapkan. Saya kira inilah yang perlu saya sampaikan di dalam pembukaan kita untuk mengarahkan pada diskusi kita di dalam pertemuan dengan Indonesian Buddhist Community di Singapura. Semoga bermanfaat dan semoga selalu berbahagia. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Em, Pertanyaan saya adalah kalau misalnya kita punya keluarga, habis itu kita ingin mengirim anaknya ke luar negeri, misalnya untuk sekolah lebih baik atau mungkin jadi lebih baik, apakah ada cara agar kita bisa sebagai orang tua mengajarkan dari muda anak-anak ini agar bisa mengatasi rasa kesepiannya mereka misalnya. Mungkin kan kalau anak-anak kadang kita bilang pikirannya mereka masih banyak kesana kemari dan lain-lain. Mungkin ada cara-cara seperti apa Bante agar kita bisa membantu anak-anak ini dididik dari kecil agar mereka memiliki pikiran yang kuat mungkin seperti itu. Sebetulnya, kalau sebagai orang tua, kemudian ingin anaknya tidak kesepian di luar negeri, salah satu cara yang paling sering dilakukan, dan ini sudah terjadi di masa-masa sekarang, adalah sering apa istilahnya dititipkan di luar negeri. Istilahnya apa ya? Ada itu kalau di Indonesia, jadi ada program sekolah seperti pertukaran pelajar. Jadi hanya sebulan mungkin di luar negeri dititipkan dengan orang tua asuhnya, dibiasakan dia bagaimana, bisa nggak dia tinggal di sana. Nah itu rata-rata kalau hanya sebulan rasanya senang. Dan Hmm, itu nanti sering diikutkan program seperti itu. Kamu ikut sana di luar negeri yang mungkin bahasanya beda, mungkin bahasa Inggris. Kemudian nanti yang ada bahasa Mandarin, yang kemudian nanti bahasa Jerman, bahasa apa. Jadi dia terbiasa untuk bergaul dengan orang lokal yang waktunya jangka pendek saja. hmm, Sebulan, sebulan, sebulan. Nah, sehingga akhirnya satu ketika dia pulang, orang tua tanya gimana, nak? Aduh, nggak kerasan. Gini, nanti kamu kalau pergi lagi ikut program ini lagi, saya bawain telepon ya. Nanti kita video call. Kalau kamu nggak kerasan, kamu video call. Nah, karena namanya butuh latihan ya. Nggak bisa terus langsung dikirim ke luar negeri, nggak boleh pulang, nggak mungkin. Saya hanya kasih tiket kamu berangkat ya. Saya nggak kasih kamu tiket pulang. Tiket pulangnya saya sembunyiin. Nggak usah seperti itu. Ya, biar aja dulu dia sebulan di sana. Kemudian pertukaran pelajar. Oke, pulang lagi, nanti naik kelas, pertukaran pelajar lagi, ikut grup lain di luar negeri yang lain. Dan akhirnya nanti dia biasa ke luar negeri, dia berpisah dengan orang tua juga biasa, berpisah dengan lingkungannya juga biasa, beradaptasi dengan lingkungan yang baru juga biasa. Maka setelah lulus dari perguruan tinggi ataupun lulus SMA, ya kalau mau perguruan tinggi di luar negeri itu sudah dia biasa. Atau kalau lulus perguruan tinggi ya dia ambil S2 di luar negeri juga jadi biasa. Karena dia dari kecil sudah dididik seperti itu. Mungkin semacam itu saran saya ya. ya, baik Bante. Terima kasih. Anda Iya, tahu program apa itu yang ke luar negeri itu saya lupa itu. nggak tahu mungkin homestay kali namanya Bante. Homestay ya, ya mungkin Ya, semacam mungkin homestay semacam gitu ya. kan kalau di sini ada beberapa yang namanya work
work study juga ya. Ada juga Hmm, tipe yang seperti itu ke luar negeri kerja, tapi biasanya lebih untuk perguruan tinggi itu ada sekolah sambil bekerja, hitungannya hmm. magang sambil sekolah dan lain-lain gitu ada Ya, tingkat tentu. mirip-mirip itu. Nah, homestay mungkin lebih cocok ya. Itu Ya, juga di Indonesia kadang ada yang homestaynya kalau masih tingkat SD, kadang ada yang di homestay kan di tempat lain. Jadi dulu di Wiara Balirejo atau di Desa Balirejo itu pernah menjadi tempat homestaynya anak-anak Jakarta, anak SD, SMP ya, di homestay. Jadi mereka dari orang Jakarta, orang kota, kemudian tinggal di daerah, kemudian seminggu di situ. Wah, itu seru juga. Sampai waktu mereka pulang kumpul di biara, pada nangis-nangis itu ibu asuhnya, bapak asuhnya, kemudian bawain barang-barang, wow, banyak sekali kan kita kalau tinggal di daerah, kalau sudah senang sama satu anak itu, kemudian wis dibawain pisang, bawain kelapa, dibawain macam-macam beras, ayam dan lain-lain. Dan anaknya juga bisa nangis loh ditinggal atau mereka mau pergi itu. Padahal tiap hari ya anak-anak yang dari Jakarta itu diajak ke sawah, hmm, diajak ambil makanan untuk kambing, ngasih makan kambing, dan lain-lain, memandikan sapi. Mereka happy, karena itu betul-betul pengalaman yang luar biasa. Ya, tapi itu oke, bagus. Istilahnya homestay mungkin ya cocok, ingat juga saya ada istilah itu. ya, baik. Terima kasih Bante. Di sini ada yang mau nanya? Sepi pertanyaan ini kayaknya. Kok, ya, balik. Ya, selamat siang Bante. Ya, saya izin bertanya. Pertanyaan saya ini lebih ke, kan kalau sekarang banyak media sosial, jadi misalnya kayak Facebook, Instagram, atau TikTok. Bagaimana menurut Bante kalau, karena kalau kita merasa kesepian, kadang-kadang itu kita cari perhatian. Bolehkah kita cari perhatian tuh misalnya dari posting-posting Instagram atau Facebook? Em, apakah itu merupakan salah satu jalan untuk mencari pergaulan mungkin karena kita merasa kesepian? Apakah ada cara lain atau ya yang lebih sesuai, Bante? Kesepian ini bukan mencari perhatian ya. Mencari perhatian itu butuh pengakuan. Jadi misalnya ya, mencari perhatian di lingkungan teman-teman nih, misalnya punya jam baru, misalnya. Ih, jamku baru loh. Nah, ini flexing-flexing gitu ya. Ini jamku baru loh. Itu mencari perhatian. Itu lebih cenderung mencari pengakuan. Jadi sekarang, saya sering share, mau posting yang hebat-hebat, gini-gini. Itu sebetulnya mau mencari pengakuan. Wah, kamu rajin sekali ya. Ya, saya pergi ke luar negeri, saya makan makanan enak, kemudian saya naik ya, pesawat bisnis kelas, misalnya, saya jamnya bagus, sekian miliar misalnya harganya, tas saya gini, sepatu begini. Itu sebetulnya mencari perhatian. Jadi orang yang kurang diperhatikan. Ya mungkin orang kesepian bisa seperti itu ya, tapi bukan bukan itu satu-satunya cara. Saya lebih melihat bahwa kesepian itu kan rasa. Rasa yang disebabkan beberapa hal tadi, yaitu merasa terjauhkan dari keluarga atau teman, kemudian juga merasa berada di tempat yang berbeda, asing, keterasingan, kemudian juga merasa kurang teman. Nah, mungkin yang tadi media sosial itu kurang teman, jadi dia, wah, posting yang aneh-aneh. Kalau nanti dikritik, senang. Kadang-kadang ada orang malah mencari yang kontroversi seperti itu supaya di, dikritik, dijelekkan. Itu merasa, wah, saya diperhatikan. Kenapa? Karena orang menjelekkan kita itu, dia punya pandangan, orang yang menjelekkan kita itu adalah orang yang memperhatikan kita dari sudut negatif. Orang yang memuji kita adalah orang yang memperhatikan kita dari sudut positif. Jadi saya mau bergaulnya dengan orang-orang yang gitu. Ini saya kira ya cara yang kurang tepat karena kita harus melihat dulu penyebabnya. Minimal ada penyebab tiga hal itu. Kalau dia kurang perhatian dengan teman ataupun mungkin keluarga dan sebagainya, coba hubungi mereka. Mungkin mereka masih ada kesibukan atau apa ya. Oke, kita sekarang menjalin hubungan dengan teman yang
yang sesungguhnya, bukan dengan media sosial yang kemudian kita menyebar berita-berita yang aneh-aneh itu. Tapi itu bisa, bukan berarti tidak bisa. Cuman risikonya juga tinggi. Ya, kita menyebarkan oh, gosip-gosip panas misalnya, oh, kita ngomentari hal-hal yang kita nggak ngerti, sampai akhirnya kita dimaki-maki orang dan lain sebagainya. Ya, itu risikonya tinggi untuk mencari perhatian seperti itu, tapi bisa. Cuma saya lebih menyarankan, cobalah kita kadang kalau mau mencari teman, mencari pergaulan itu cari yang sesuai dhamma tadi. Coba kunjungi pertapa, mendengar dhamma, melaksanakan dhamma, ya termasuk dengan mengembangkan kebajikan. Mungkin itu akan lebih sesuai, walaupun tiap orang tentu punya cara yang berbeda-beda. Salah satunya ya flexing itu supaya, oh temanku banyak duit, ini aku duitnya banyak, aku duit banyak, aku duit banyak. Kemudian ayo traktir aku, ayo traktir. Wah, kemudian senang sekali kita seperti punya banyak teman karena duit kita. Nah, misalnya, ya oke lah, itu juga salah satu cara. Mungkin dengan yang tadi Anda sebutkan, dengan berbagi di media sosial, yang kadang nggak mikir apa saja yang dia bagikan itu bisa menimbulkan problem atau tidak, ya itu mungkin salah satu cara. Cuman saya tidak menyarankan seperti itu karena itu berisiko tinggi untuk masa depan seseorang juga. Ya, begitu mungkin. Baik, terima kasih Bante. Ya, Bante. Mungkin saya lanjut ke hal yang tadi kita ngomong tentang kesepian. Tadi kan pertanyaan saya pertama tadi tentang anak dikirim ke luar negeri. Nah, sekarang misalnya contohnya kayak saya yang sudah jauh dari orang tua sejak kecil karena saya dikirim sekolah waktu SMP atau apa gimana. Nah, sekarang ada pertanyaan juga yang dari YouTube yang berkaitan sebenarnya dari Jessica mengatakan bagaimana kalau sebaliknya Bante, anaknya sekarang dikirim keluar terus anaknya nggak pulang Bante, bukan bukan maksudnya nggak pulang, maksudnya kayak karena dia kerja akhirnya bukan secara permanen pulang ke Indonesia misalnya, terus kan orang tuanya jadi kesepian sekarang. Nah, kebalik Bante, jadinya kayak orang tuanya yang kesepian. Jadi sebagai anak itu bagaimana caranya Bante membantu mengatasi, maksudnya lepas dari mungkin masih ada video call atau apa gitu. Iya, ya sekarang kalau orang tua kesepian, kita merenung begini ya. Orang tua ini kan ya umur terbatas sudahan. Jadi kalau sebagai anak dan kebetulan ada kesempatan, bolehlah selain video call itu ya pulang. Kadang-kadang pulang ke Indonesia. Tapi kalau mungkin diminta pulang ya tinggal pulang di Indonesia, pulang lama misalnya, ya mungkin sulit karena ada keterikatan dengan pekerjaan. Apakah ada kemampuan untuk menarik orang tua ke luar negeri bersama tinggal? Kalau ada kemampuan ya ada. Tapi kalau tidak ada kemampuan atau mungkin juga keluarga masih banyak yang di Indonesia, ya kadang-kadang pulanglah setahun sekali, setahun dua kali. Atau kadang-kadang kalau kita punya uang kita membiayai orang tua mah atau apa main-main ke sini ke tempat saya tinggal. Nah, kemudian dibelikan tiket, datang, kemudian kita ajak antar kemana, keliling-keliling, lihat tempat pekerjaan kita, mungkin tempat tinggal kita, kemudian dia mau kembali lagi ke Indonesia juga boleh. Jadi hubungannya masih bisa. Kenapa? Karena kita orang Timur. Orang Timur ini memang kedekatan keluarga masih cukup kuat ya. Kalau mungkin orang Barat sudah tidak terlalu begitu dekat, karena begitu umur 17 sudah langsung kamu sudah orang yang berbeda lah dengan kita, dengan keluarga inti kita sudah berbeda. Tapi kita yang orang timur ini masih hubungannya dekat. Karena itu ketika orang tua masih kuat, mah apa bisa ndak main-main ke negara yang tempat saya tinggal ini ada tiketnya, tak carikan kamu misalnya. Atau ya saya kadang-kadang pulang karena ini jauh sekali, misalnya Eropa sama Indonesia mungkin jauh sekali, ya 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali atau setahun sekali saya pulang ke Indonesia. Mungkin ini cara itu juga akan baik. Kenapa? Karena orang tua dengan usianya, mungkin kepulangan kita yang sekarang menjadi kepulangan yang terakhir. Karena mungkin tahun depan orang tua sudah tidak bersama dengan kita lagi. Kalau sampai kita tidak pulang, kita hanya main video call aja. Ketika orang tua sudah tidak ada, masa ya kita video call juga. Ya, tolong itu peti jenazahnya ya divideoin. Saya mau sembahyang dari sini kan ya. Ya saya kira itu juga terlalu
berlebihan ya. Tapi kalau sekarang misalnya ya sudahlah ini kan orang tua sakit, orang tua apa, ya kita ngalah sebagai anak. Kalau ada kemampuan, tapi kalau memang tidak ada kemampuan ya sampaikan dengan keluarga baik-baik. Maaf ya, memang aku tidak punya kemampuan untuk pulang. Ini ekonominya parah banget atau pekerjaan saya tidak bisa dikerjakan dari Indonesia, harus datang langsung ke lokasi pekerjaan misalnya. Jadi kita harus tahu risikonya dengan orang tua bahwa tahun ini kalau saya pulang, tahun depan belum tentu ketemu dengan orang tua. Karena itu kalau ada kesempatan pulang, pulanglah. Kalau nggak ada kesempatan pulang, undanglah orang tua. Kalau nggak ada, ya kasih jadwal supaya orang tua itu merasa ada harapan untuk bertemu dengan anaknya. Mungkin begitu sebagai jawaban anak yang pergi dan belum pulang. Baik, Bante. Terima kasih. Sini ada yang mau nanya? Ya. Selamat siang Bante. Aku mau tanya kalau umpama mungkin abis acara-acara yang rame atau mungkin seperti konser atau acara-acara ngumpul teman, piknik gitu yang abis suasananya tuh rame banget gitu. Kadang kalau kita pulang ke rumah kan tiba-tiba sepi, terus nggak ada nggak ada suara, nggak ada apa-apa, damai gitu ya. Terus kadang juga ngerasa sepi kalau umpama abis acara-acara yang banyak orang seperti itu. Nah, gimana caranya kita kayak masih damai tapi nggak ngerasa sepi juga gitu. Iya, sepi itu kan karena pikiran dong. Tadi sebetulnya saya sudah kasih contoh ya, hujan lebat kayak apapun juga, kalau atapnya bagus, ya seperti tempat yang kalian tinggal ini atau yang digunakan untuk baktian ini, maka tidak ada kebocoran. Demikian pula ketika pikiran kita kuat, maka nafsu itu tidak akan menembus. Nafsu apa? Nafsu keinginan untuk berkumpul dengan teman-teman. Jadi, wah ini seneng ya kita bareng-bareng bisa rame-rame terus pulang, ya sepi banget. Nah ini nafsu ingin kumpul dan terus-terusan. Itu ketamaan ini yang kita harus mulai kendalikan. Kenapa? Karena di dalam Dhamma kuncinya adalah hidup itu menjadi suka atau tidak suka karena keinginan. Saya suka rame karena keinginan saya tercapai. Saya bisa ketawa ngakak-ngakak. Saya terbahak-bahak. Saya senang sepi karena ketika saya dalam sepi itu, sunyi itu, saya bisa menenangkan pikiran. Saya benci rame karena dengan rame itu membuat saya pusing kepala. Saya benci sepi karena saya merasa kesendirian, keterasingan. Nah, jadi suasana rame dan suasana sepi ini sebetulnya biasa saja, netral. Tetapi pikiran kita yang tidak netral menyikapi. Barusan saya pulang tadi rame. Oke. Sekarang saya sudah di rumah. Saat ini saya sedang apa? Gunakan kemampuan meditasi tadi. Yang tadi setelah mendengar, saya bertemu dengan para pertapa, mendengar dhamma, kemudian praktek dhamma, yaitu menjalankan sila, samadhi, dan juga kebajikan. Nah, sekarang saya dengan meditasi, yaitu apa ini? Sadar bahwa saat ini saya sedang apa? Nafas masuk, nafas keluar. Berarti saya sadar saat ini saya sudah tinggal sendiri. Tadi saya bersama dengan teman, saya sudah kumpul dengan teman. Oke. Nah, sekarang saya sudah sendiri. Sendiri apa? Nah, saya mungkin mau baca-baca, saya mungkin mau browsing-browsing internet, atau saya mungkin mau meditasi, saya mau berbaring, mau istirahat, silakan. Jadi perasaan kesepian itu ada, perasaan perbedaan situasi yang demikian kontras itu ada, tetapi kita kemudian kuncinya adalah menyadari saat ini saya sedang apa. Begitu kesadaran itu timbul, maka batin yang menjadi seolah-olah asing dan sepi itu bisa kita ketahui dan menjadi tenang seimbang. Tentu ini butuh latihan ya, tapi nanti lama-lama kita akan mampu mengenali perasaan kita itu dan akhirnya ketika ramai kita bisa bergaul, ketika sepi kita pun bisa beradaptasi. Dengan cara seperti itu, hidup kita ini seperti kita surfing
dengan ombak itu. Jadi ketika ombak naik kita bisa ikut naik, rame ya ikut bisa rame, ketawa terbahak-bahak bareng teman. Tapi ketika turun sepi, kita juga bisa ngikut sepi itu dengan tenang juga. Karena besok tuh bisa ketemu lagi. Nanti pulang kerja ya sepi lagi. Dan demikian seterusnya. Akhirnya kita ini selalu bisa hidup setiap saat dengan menikmati setiap saat apa saja yang terjadi. Ada suka, ada duka, suka, duka. Itu kita bisa selesaikan dengan sadar saat ini sedang apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kurang atau apa, coba ditanya lebih dalam lagi. Mau lanjut? Udah. Di dalam sini masih ada yang mau nanya? Tadi yang mau nanya? Selamat siang Bante. Saya mau melanjutkan pertanyaannya masih ada hubungan sama pertanyaan sebelumnya. Eh, jadi kuncinya itu meditasi ya supaya bisa mengendalikan pikiran supaya nggak kesepian kayak menyadari gitu kayak sekarang saya sendiri gini. Di kuncinya yaitu meditasi ya atau ada cara lain atau gimana? Makasih Bante. Iya, kunci utama sebetulnya memang meditasi. Karena meditasi itu bukan duduk diam ya. Duduk diam itu hanya latihan. Jadi kita duduk diam, kemudian kita belajar menyadari saat ini nafas masuk, saat ini nafas keluar. Mau kita menghitung satu-satu boleh. Mau mengucapkan dengan kata Buddho boleh. Ya, atau kita mengulang kalimat, kita nggak pakai nafas tapi kita mengulang semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, atau sabe sata bawantu sukitata boleh. Itu kalau kita duduk itu sebetulnya kita latihan. Gunanya apa? Gunanya hanya untuk membiasakan pikiran saat ini saya sedang apa. Oh, saat ini saya sedang narik nafas. Saat ini saya sedang mengeluarkan nafas. Saat ini saya narik nafas. Saat ini saya mengeluarkan nafas. Membiasakan hidup pada saat ini. Kemudian nanti digunakan justru di kehidupan sehari-hari. Ketika kita tidak sedang duduk, misalnya apa? Anda mungkin sedang jalan di mall. Mallnya sepi atau mallnya ramai tapi Anda hanya sendirian, Anda merasa kesepian. Duh, kok saya cuma sendirian, nggak punya teman, yang sana berteman, sana ketawa terbahak-bahak sama teman, itu juga berduaan, sana berlimaan. Duh, senengnya ya punya teman, aku kok sendirian. Nah, rasa kesepian itu kemudian Anda arahkan untuk menyadari saat ini saya sedang apa? Oh, sedang berjalan kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Tahu-tahu di mall itu Anda bisa berjam-jam dengan tetap tidak merasa kesepian. Itu adalah konsep meditasi. Tetapi tadi saya sampaikan, cara mengatasi di dalam dhamma ini ada bermacam-macam. Ya, salah satunya misalnya Anda berbuat baik itu pun adalah termasuk upaya Anda berdamai dengan diri Anda sendiri. Karena sering Anda berbuat baik dengan badan Anda, dengan ucapan Anda, dengan pikiran Anda, membuat Anda itu merasa berharga. Kalau tadi yang ditanya, apakah dengan media sosial saya bisa memperoleh teman misalnya, itu kan karena dia merasa dihargai dengan di media sosial itu di like yang banyak, di komen, wah senang sekali. Padahal siapa yang nge-like ngomennya kadang kita nggak kenal. Tapi dengan saya berbuat baik banyak, mungkin saya pergi ke panti asuhan, ke panti jompo, kemudian saya melakukan banyak kegiatan sosial. Saya merasa berharga. Dan rasa merasa berharga itu, atau merasa dihargai itu bisa mengurangi rasa kesepian. Jadi saya merasa happy itu walaupun sendirian. Kenapa? Karena saya merasa lingkungan saya menerima saya, menghargai saya. Kenapa? Karena saya banyak berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Nah, rasa itu juga bisa kita munculkan untuk mengatasi kesepian, bukan hanya dengan meditasi saja, ya. Kemudian bergaul dengan teman-teman, ya. Itu juga termasuk bisa mengurangi kesepian. Tadi yang teman sebelumnya kan sudah mengatakan, oh nonton konser bareng.
Nggak ada kesepiannya, pulang sendirian kesepian. Nah, berarti kan ketika bareng-bareng bersama teman itu ada dukungan sosial, itu yang menimbulkan kita ada rasa yang mengatasi untuk kesepian itu sendiri. Jadi banyak upaya untuk mengatasi kesepian yang jelas kesepian itu asalnya dari pikiran. Karena itu pikiran ini yang kita harus kuasai. Bukan dengan aneh-aneh misalnya minum minuman keras, kemudian narkoba dan lain sebagainya. Itu bukan mengatasi kesepian, itu melarikan diri dari masalah. Karena kita tidak menyelesaikan masalahnya yaitu ada di pikiran kita. Ya, dan meditasi menjadi salah satu yang penting di dalam upaya kita mengendalikan pikiran agar tidak kesepian. Begitu ya. Oke, ya. Saya lanjutkan Bante karena mungkin karena topiknya sedang berkaitan dengan meditasi, jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin berkaitan dengan ini. Yang satu tentang objek Bante, meta. Dengan mengembangkan cinta kasih, apakah itu juga bisa membantu untuk mengatasi rasa kesepian? Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua berkaitan dengan meditasi. Kalau malam meditasi, tiba-tiba merasa takut karena terlalu sepi. Nah itu bagaimana Bante? Iya. Apakah meta bisa mengatasi kesepian? Salah satu, kan tadi mungkin pada pertanyaan sebelumnya ditanya, apakah meditasi ini menjadi kunci untuk mengatasi kesepian? Ya, menjadi salah satu cara untuk mengatasi kesepian. Dan kemudian objeknya, tadi saya sampaikan adalah memperhatikan nafas. Itu karena meditasi itu bukan duduk diem ya. Meditasi yang dimaksudkan ini sebetulnya adalah bagaimana menerapkan konsentrasi saat ini di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang duduk diem itu namanya latihan meditasi. Nah, jadi pada waktu latihan meditasi, kita bisa memperhatikan nafas, misalnya satu, satu, dua, dua, dan seterusnya. Atau budo, budo, dan seterusnya. Atau bisa mengucapkan meta tadi. Meta salah satu yang saya sampaikan adalah semoga semua makhluk bahagia tanpa mengurus nafas. Jadi cukup mengulang semoga semua makhluk bahagia atau sabe sata bawantu sukitata. Sabe sata bawantu sukitata. Nah, apakah itu bisa mengatasi kesepian? Latihannya seperti itu. Kemudian nanti di kehidupan sehari-hari, sebetulnya tujuannya adalah untuk menyadari saat ini saya sedang apa. Kalau tadi, misalnya semoga semua makhluk bahagia. Saat ini saya sedang apa? Sedang duduk mengamati pikiran, mengucap semoga semua makhluk bahagia. Begitu kita mempunyai kebiasaan seperti itu, ketika kita sedang di tempat pekerjaan, sedang sendirian, kemudian ada kesepian, kemudian kita langsung mengamati. Saat ini saya sedang apa? Pikiran saya ngapain? Oh, pikiran saya berpikir tentang rumah, keluarga. Padahal saya sekarang tidak ada bersama dengan keluarga. Oke, saat ini saya sedang apa? Saya sedang duduk di tempat wisata, menonton danau yang tenang misalnya. Sudah, akhirnya kita bisa mengatasi kesepian karena mengerti apa yang sedang kita pikirkan saat itu sebagai penyebab kesepian. Jadi, objek meta pada saat meditasi, latihan meditasi itu bagus, kemudian apalagi ketika digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, memang bisa untuk mengatasi rasa kesepian. Nah, sedangkan pertanyaan yang kedua, kalau sekarang malam meditasi kok takut? Itu itu memang unik ya. Umat Buddha ini kadang ada yang uniknya. Dia punya rumah 3 lantai. Kemudian dia punya konsep bahwa saya mau bikin altar. Saya letakkan di tempat yang paling tinggi, yaitu di lantai 3. Lantai 1 ada kamar, dan ada orang tua juga tinggal situ. Lantai 2 ya ada kamar untuk anak-anak dan sebagainya. Lantai 3 itu kosong, spesial hanya untuk altar, jadi besar untuk altar. Ketika rumahnya baru,
Wah, dia rajin baca parita di atas. Ya, nah, udah nguat baca parita di lantai 3. Tapi karena tahu kalau rumah itu kalau yang atas selalu kosong, kemudian apalagi kadang umat Buddha itu kalau altarnya kan dibikin agak remang-remang, ya ada cuman ada lilin 2, lampu lilin elektrik itu, kemudian di ujung itu lampunya ya remang-remang kan nggak terang seperti terang benderang itu kan tidak karena hemat listrik juga, jadi terang remang-remang gitu. Suruh meditasi di situ takut loh. Malas hanya suruh baca parita aja takut. Sampai ada yang mengatakan, saya suruh pembantu saya, Bante, untuk ngasih pasang dupa di atas loh. Lah pembantunya bukan Buddhis, malah suruh di atas. Lah saya takut, Bante. Loh kamu yang punya altar aja takut, orang lain disuruh nggak takut tuh gimana coba? Dan ini kan aneh, kamu yang buat altar sendiri, kamu yang punya rumah 3 lantai sendiri, kamu yang menentukan altarnya di lantai ketiga. Lah kok kamu takut sendiri tuh gimana? Nah, kenapa saudara takut? Takut itu adalah permainan pikiran. Orang yang tidak konsentrasi itulah yang timbul takut. Jadi, kalau nanti dalam konsep meditasi tadi yang dikatakan kuncinya hidup ini meditasi di dalam Dhamma, ya bisa disebut begitu. Sekarang manusia itu punya 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Masa lalu pernah hidup tapi sudah tidak hidup. Ini hanya kenangan. Masa depan akan hidup, tapi belum tentu hidup. Ini masih impian. Masa sekarang inilah hidup, inilah kenyataan. Nah, kemudian kesepian. Kesepian itu timbul dari mana? Masa lalu. Aduh, seneng ya kumpul dengan papa, mama, kumpul dengan adik-adik, kakak, kumpul dengan teman-teman. Enak sekali ya. Sekarang nggak ada. Tapi pikirannya masih tentang masa lalu terus. Akhirnya kesepian. Lalu nggak kerasan tinggal di satu tempat itu. Kenapa? Karena bayangkan, aduh nanti bagaimana kalau sekian lama aku nggak ketemu papa mama, sekian lama nggak ketemu teman, sekian lama saya nggak merasakan kuliner dan lain sebagainya, kuliner Indonesia dan lain-lain. Itu yang menimbulkan kesepian. Nah, kalau tadi diarahkan pada hidup saat ini, maka akhirnya kita menjadi tenang. Kenapa? Karena saat inilah yang kenyataan, masa lalu ini kenangan, masa depan ini masih impian. Nah, sekarang demikian pula dengan rasa takut. Rasa takut itu bukan pada masa kini. Rasa takut itu adalah berbicara masa lalu. Aku nonton film-film horor. Biasanya ya, ini kalau sudah gelap-gelap remeng-remeng gini, ruangannya ini kan besar nih. Masa lantai 3 ini semua hanya khusus hanya untuk Buddha Rupang segede itu. Wah, sepi sekali ya. Dalam film horor, kalau sepi-sepi begini, ada suara benda jatuh saja saya sudah kaget. Nah, apalagi kalau di lantai 3, misalnya itu pakai atap genteng, kemudian ada perubahan udara, siang malam, siang ada benda-benda yang memuai karena panas, malam ada benda-benda yang menyusut karena dingin, itu di plafon bisa bunyi macam-macam. Ada klotak sana, klotak sini, wah, 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 wah. Nah, ini kenapa? Karena masa lalu saya pernah nonton film horor. Masa yang akan datang, mungkin saya akan ketemu makhluk. Mungkin saya akan ketemu makhluk. Jadi masa sekarang ini saya gelisah terus karena berbicara masa lalu dan masa depan, masa lalu, masa depan. Coba kalau sekarang dia ingat pada saat ini saya sedang apa. Kalau tadi yang saya contohkan dengan jalan di mall itu. Pokoknya saya sudah kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Tenang dia. Demikian pula ini. Saat ini saya sedang apa? Saya sedang berjalan kanan, kiri, kanan, kiri. Saya sedang apa nih? Sedang bersujud. Saya sedang apa nih? Sedang membaca parita. Kalau dia fokus pada saat ini, dia tidak akan takut. Nah, jadi sekarang bagaimana teman yang tadi meditasi malam itu takut? Nomor satu, coba kalau mau meditasi ngajak temen. Karena rasa takut itu biasanya kalau ada temen jadi berani.
Minimal kalau ketemu makhluk, biar sama-sama temennya juga takut kan ada temennya. Nah, itu sebetulnya ya ada pikiran semacam itu ya. Nah, jadi cari teman. Biasanya maka kalau di rumah meditasi itu idealnya bersama dengan pasangan hidup. Kalau suami istri itu sangat ideal sekali suami istri meditasi bareng. Tapi kalau enggak ya ngajak anak, ngajak teman, ngajak apa siapa pun itu bisa satu dengan teman. Yang kedua, sebetulnya kita harus ngatasi rasa takut itu. Yaitu takutnya itu gimana? Misalnya tadi rumah yang di lantai 3. Takutnya itu kalau malam, misalnya karena gelap, oke, dia mulai berada di ruangan itu sejak sore, ketika dia masih nggak takut. Kemudian dia meditasi atau tutup mata. Kemudian kalau takut dia buka mata. Sudah berani lagi tutup mata. Takut buka mata. Karena biasanya takut itu karena dipengaruhi oleh penglihatan. Jadi kita tidak lihat apa-apa itu yang mengerikan. Makanya kan kadang aneh. Orang takut, kamu takut apa? Takut yang tidak terlihat. Loh, tidak terlihat kok kamu takuti. Ya justru karena nggak terlihat itu saya takut. Kalau terlihat saya nggak takut. Nah kan ya aneh ini. Mau lihat aja nggak. Kamu seumur hidup pernah lihat nggak? Nggak pernah. Nah kenapa takut? Ya karena saya lihat di film ya. Film itu makhluk halus saja takut lihat filmnya itu. Karena menakutkan lebihan daripada aslinya. Nah, jadi mulai dari sore masih terang, kemudian kita buka mata di situ, tutup mata, buka, tutup, dan sampai akhirnya malam makin gelap kita masih seperti itu. Dan kalau nanti sudah terlatih sekali dua kali, akhirnya biasa lagi. Karena keberanian itu hanya karena kita merasa kurang percaya diri. Begitu kita sudah percaya diri, maka beraninya muncul dan takutnya menjadi tertekan ataupun hilang. Ya, karena itu meditasi malam kalau takut cari teman. Yang kedua, berlatihlah ketika masih sore sehingga Anda tidak menjadi takut. Nah, pelan-pelan diatasi rasa takutnya sampai satu ketika berani meditasi sendiri di malam hari. Begitu, ini dua pertanyaan sudah terjawab. Iya, Bante, terima kasih. Em, Kesempatan terakhir untuk bertanya. Ada yang mau nanya? Sukihoto Bante, saya mau tanya, dari tadi kan kita eh, ngomongin masalah lonely-nya diri kita sendiri. Sekarang saya mau tanya, kalau kita punya teman yang lonely, nah terus dia tuh selalu cerita ke kita, kadang jam 11 malam telepon gitu kan, jam 12 malam telepon gitu kan. Nah, kadang kita dengerin, tapi ujung-ujungnya setelah teleponnya mati atau dia selesai ngomong, kita ngoceh sendiri. Apakah itu karma buruk buat kita juga? Dan kedua, kebijakannya, apakah tugas kita sebagai manusia ke manusia itu eh, harus nemenin dia gitu? Gimana ya? Gitu. Apakah itu kewajiban kita gitu sebagai manusia buat nemenin mereka? Makasih Bante. Iya, gimana ya sekarang kita punya teman yang kesepian ini ya. Terus dia neleponi kita ya, kita terimalah semampu yang kita bisa. Ya, tapi jangan sampai kita terganggu dengan pekerjaan kita. Misalnya, waduh ini sampai jam 11 besok saya masih kerja loh. Nanti saya ngantuk ini. Ya, kita harus batasi, kita juga harus punya kebijaksanaan ya. Jadi malam ini ya terpaksa nih sampai jam 1. Tapi kita ingatkan satu ketika. Kamu kalau telepon jangan malam-malam dong. Ya, tapi saya kan kesepiannya kan malam. Nah, ini mungkin sama yang pulang konser tadi itu. Wah, saya pulang konser kesepian. Kamu tak telepon aja ya sampai jam 12 malam sambil saya mau tidur ini. Jadi saya telepon sambil tidur-tidur. Nanti kalau saya sudah tidur ya tutup sendiri ya kamu ya. Loh, emangnya kita obat nyamuk atau apa ini? Disuruh seperti itu ya. Nah, kita kita harus kasih informasi dulu ke teman itu. Kamu kalau mau telepon bisa, tapi karena aku ini kan besok juga ada pekerjaan ya, selalu ada pekerjaan. Jadi jangan terlalu malam. Nah, kemudian kita boleh menerima telepon. Boleh kita kemudian memberi nasihat kepada dia. Kenapa? Seperti tadi saya sampaikan, ketemu dengan para biku, ya pergi ke wihara. Supaya apa? Supaya nanti kita ketemu dengan Kalyana Mita, punya teman di wihara itu. Sehingga kita bisa curhat. Jadi
Kalau orang itu mau curhat sama kita, sebetulnya kita itu orang yang dipercaya sama dia. Nah, jadi kita terima telepon. Nah, kalau kita kemudian tutup telepon ngomel-ngomel, nah ini sebetulnya karma buruk. Kenapa? Lalu kita gitu aja telepon dua asar. Bah, aku ngantuknya kayak gini ngurusi anaknya orang. Wah, telepon mamamu sendiri atau apa? Ya, itu karma buruk lah. Ya, kenapa? Karena kita sudah dipercaya jadi teman ya kita temani dia lah. Tapi tetap ada batas waktunya ya. Mau sampai jam berapa ya kita ngobrol ya. Nah, ini aku sudah ngantuk ini. Besok aku mau kerja loh. Besok ini berat ini tugasku banyak ini. Ya, 5 menit lagi ya. Oh, jangan tidur dong. Lu gimana aku ngantuk? Nah, jadi kita juga kasih batas waktu supaya apa? Supaya kita juga tidak menyakiti diri sendiri. Kesabaran itu bagus, tapi bukan berarti mengkondisikan orang menyakiti kita juga. Ya, nah kemudian sekarang, apakah kita punya tugas ya untuk menemani dia? Sebetulnya bukan tugas ya, tetapi menjadi satu etika ya. Kalau kita jadi teman yang baik itu kan kalau di dalam Dhamma disampaikan, teman yang baik itu apa? Teman yang bisa mengarahkan kita kepada hal yang berbuat baik. Jadi ketika orang ini kesepian, kemudian cerita dengan Anda bisa mengarahkan dia untuk mengisi kebaikan. Ya kamu ginilah, biar kamu tidak kesepian. Kadang-kadang kamu buka-buka di YouTube lah, ada cerita-cerita dhamma di situ atau apa. Nah, itu teman yang baik, mengarahkan orang untuk berbuat baik, menghindarkan teman untuk berbuat kejahatan. Duh, aku kalau kesepian gini bunuh diri aja. Jangan bunuh diri dong. Jangan cepet-cepet seperti itu. Wong kematian itu akan datang sendiri loh. Kenapa sih kamu kok nggak sabaran? Tunggu aja. Kematian itu mesti datang sendiri. Kamu sabar dulu. Nah, di dalam beberapa informasi disampaikan, dulu ada orang yang kerjanya di bidang menerima telepon kalau orang mau bunuh diri. Ada semacam apa ya, call center begitu. Kalau orang mau bunuh diri itu bisa telepon ke situ. Itu dikatakan jam-jam rawan itu sebetulnya ada sekitar jam 2 sampai jam 4. Yang kalau kita ada orang yang bisa nerima, ngobrol, itu bisa menghindarkan dia dari bunuh diri. Karena sebetulnya perasaan orang itu kan hanya timbul, tenggelam, timbul, tenggelam, timbul, tenggelam. Pada saat dia timbul muncul, begitu ketemu teman yang baik, dia bisa turun dan bisa tenang. Mungkin satu ketika muncul lagi, tapi bisa tenang lagi kalau kita bisa temani. Nah, kita ada etika sebagai teman baik itu untuk mengajarkan dia, menghindarkan dia dari berbuat kejahatan. Bunuh diri adalah termasuk kejahatan, karena membunuh makhluk saja kejahatan, apalagi membunuh diri sendiri, menghilangkan kesempatan dia mencapai kesucian. Nah, jadi kita bisa nemani. Cuman saya yang tadi menyarankan adalah waktunya dibatasi. Jadi, kalau Anda merasa terganggu, Anda ngomel-ngomel sendiri itu kan karena terganggu. Malam-malam Anda yang maunya sendirian, malam-malam Anda yang mungkin ada yang mau dikerjakan, malam-malam Anda yang maunya istirahat lebih awal, itu terganggu yang membuat Anda ngomel, yang karma buruk. Tapi kalau Anda kemudian dengan bijaksana Anda menyarankan, sudah gini aja, ini aku agak ngantuk ya sekarang. Anda tak ingat juga, jam 2 sampai jam 4 ini kan masa-masa rawan. Gini, kamu pakai nu aja, apa itu istilahnya ya, rekaman aja. Jadi kamu kirim note itu aja, voice note ya. Tapi kita sudah matikan nada getar dan sebagainya kita matikan. Jadi kamu kirim voice note aja, nanti saya baca. Nah, dengan voice note itu saja sebetulnya dia ngomel-ngomel-ngomel terus desain, ngomel-ngomel-ngomel desain. Itu sudah mengurangi sekali niatnya dia untuk berbuat keburukan, misalnya bunuh diri itu. Jadi Anda selain menutup diri Anda dengan jam tertentu, saya mau istirahat, tetapi Anda juga memberikan solusi dengan teman Anda itu. Karena sesungguhnya berteman itu adalah memberikan dukungan sosial. Ketika orang itu sedang kesepian, butuh dukungan spiritual, seperti tadi berkunjung ke para biku atau mendengar dhamma, baik secara online maupun offline. Nah, kemudian juga dukungan
sosial dari teman-teman. Ya, mungkin kalau tadi ada yang nyari dari media sosial, aku sedih loh, wah, ganti status dia. Aku sedih loh, oh, ditinggal pacar nih, kesepian loh sekarang, dan lain-lain dan lain-lain itu mencari dukungan sosial sebetulnya itu, tapi kurang tepat. Kenapa? Karena itu di diedarkan ke seluruh dunia. Ya, di print screen nanti kemudian dikirim kemana-mana kan enggak karu-karuan. Tapi kalau sekarang kita dihubungi sama orang, secara etika kita ada baiknya menyambut dan menemani dia semampunya. Kalau sampai nggak bisa ya tolong ya kirim voice note aja, nanti saya baca dan saya tanggapi besok. Dengan cara itu, maka teman yang kesepian bisa kita bantu, kita sendiri tidak terganggu, kita juga tidak ngomel-ngomel, dan akhirnya happy ending untuk semuanya. Begitu ya? Oke. Ya, baik Bante, terima kasih. Saya mungkin nambahkan aja pertanyaan terakhir, sebenarnya sedikit di luar topik, tapi karena tadi Bante menyebut sesuatu hal tentang apa mencegah teman berbuat buruk, misalnya contohnya nggak diangkat teleponnya tiba-tiba mau bunuh diri atau apa gitu. Jadi ini ada satu pertanyaan mungkin nggak terlalu berkaitan, tapi ini em, tentang DNR, do not resuscitate, artinya tidak menandatangani surat untuk tidak diselamatkan pada saat kondisi kritis atau seperti itu, Bante. Jadi pertanyaannya adalah misalnya apakah seorang bapak melakukan kesepakatan do not resuscitate, tidak mau CPR atau tidak mau dibantu karena tidak mau merepotkan anak yang tinggal di beda negara, apakah itu termasuk tindakan bunuh diri, Bante? Iya, ini ada konsep semacam itu ya. Jadi, konsep itu dulu dari salah satu mantan Perdana Menteri Singapura tuh, yang dia mengatakan, ya namanya orang sudah sakit ini ya enggak usah diurus lah. Kalau memang mau mati-mati enggak usah diperpanjang lah dengan diobati ini, obati itu, dimasukkan ICU dan lain sebagainya. Toh endingnya ya mati juga. Kayaknya itu salah satu Perdana Menterinya itu seperti itu ya. Nah ini apakah cocok ya? Kemudian nanti di salah satu negara di Eropa, kemudian bisa eutanasia juga. Jadi, ini sekarang saya sudah cukup ya umur saya ya. Kemudian saya juga sudah konsultasi dengan dokter, tinggal kapan saya mau pencet tombol itu bisa. Itu juga ada sudah di negara Eropa. Jadi kita gampang gampang mau menentukan. Sekarang biasanya orang kan menentukan lahir ya. Jadi lahirnya kapan ini? Oh, yang bagus adalah 17 Agustus karena bersamaan dengan tahun kemerdekaan, tanggal kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau kita ulang tahun nanti dirayakan di seluruh Indonesia misalnya. Ya, ya itu bisa. Sekarang kematian ya bisa diatur begitu. Aku juga mau mati tanggal 17 Agustus misalnya, pencetnya ke Eropa sana bisa. Nah, ini gimana ya? Ini kan apakah ini bagus atau enggak bagus? Sebetulnya kalau secara dhamma ini tidak terlalu bagus. Karena apa demikian? Di dalam dhamma ada salah satu nasihat Sang Buddha tentang mempertahankan kekayaan. Di situ Sang Buddha menyampaikan bahwa upaya mempertahankan kekayaan itu nomor satu, kalau ada barang rusak diperbaiki, kalau ada barang hilang dicari. Nah, artinya apa? Tubuh kita ini adalah bagian dari kekayaan juga yang diberikan oleh orang tua kita. Ini warisan loh. Orang tua melahirkan kita dari kepala sampai kaki ini nggak ada spare part yang diambil dari luar ya. Saya kayaknya hidungnya nggak bener nih kita ganti bempernya sepeda motor misalnya kan tidak juga. Jadi ini benar-benar sudah desain orang tua yang kasih ini warisan. Nah, tubuh kita ini harus dijaga. Kalau tadi disampaikan harta itu yang rusak diperbaiki. Jadi kalau tubuh sakit, ini harus berusaha mencari obat. Jangan sampai tidak mencari obat, bahkan mengatakan karma. Ya, saya sakit ini karena karma ya. Jadi kalau nanti karma buruk saya sudah habis, kan karma baik saya berbuah, yaitu sembuh. Jadi sakit ini saya biarkan aja sampai karma buruk saya bosen dan nanti akan sembuh sendiri. Ya keliru. Sang Buddha saja punya dokter namanya Jiwaka Komara Baca itu. Jadi Sang Buddha ketika luka di kakinya karena lemparan batu dari Dewa Data,
Kan tidak mengatakan, oh ini karma saya, ya sudahlah, biarkan aja nanti kalau sudah karmanya selesai kan berhenti sendiri darahnya. Ya tidak, itu ya diurus sama dokter jiwaka itu sampai akhirnya sembuh. Demikian pula dengan biku yang sakit, kemudian dibersihkan dan diobati itu berarti menunjukkan Sang Buddha pun menghargai kesehatan. Ya, kemudian Sang Buddha juga mengatakan bahwa arogya para manglaba. Jadi tidak sakit itu adalah keuntungan yang terbesar, laba yang terbesar, parama. Jadi artinya kesehatan itu penting sekali. Orang kalau tidak menjaga kesehatan itu sebetulnya malah bikin karma buruk. Kenapa? Karena dia memperpendek usia tubuh. Yang hasilnya nanti dia juga mengurangi kesempatan untuk berbuat baik. Jadi kalau sakit diobati, walaupun tua juga diobati. Dulu ada satu orang tua yang sudah di sekitar Blitar yang sudah mau meninggal, dokter aja sudah mengatakan angkat tangan, dia juga minta disuntik mati juga. Cuman di Indonesia kan tidak boleh. Cuman dokternya sudah ngomong ini dibawa pulang aja. Nah, kemudian orang tua ini mengatakan, ya sudahlah saya suntik mati, tidak bisa. Keluarganya juga sudah setuju, sudahlah, ini nggak usah diobati, bakal mati. Tapi umat Buddha mengatakan, jangan, kita tetap bacakan parita ya, kita doain ya, dan seterusnya. Selain pengobatan medisnya, kita juga doain. Dan akhirnya orang tuanya ini sembuh. Lalu dia masih bisa berbuat baik untuk wihara selama 3 tahun. Jadi, kalau dia kemudian tidak mau direpotkan, kemudian dia tidak mau diresusitasi, dan lain sebagainya, maka dia hilang kesempatan 3 tahun untuk berbuat baik. Tapi dengan dia diobati, dia dibacakan parita, dan lain sebagainya, punya kesempatan 3 tahun berbuat baik. 36 bulan berbuat baik. Ya, nah kalau bunuh diri jelas itu karma buruk, walaupun milih tanggal dan lain sebagainya jelas karena barang rusak diperbaiki, yang sakit ini berarti harus diobati, barang hilang harus dicari. Jadi kalau barang barang hilang, misalnya kita misalnya sandal hilang, sudahlah karmanya ini memang nanti kalau karmanya baik kan balik sendiri, ya tidak, sandalnya dicari. Oh kalau sudah sampai nggak ada ya kita terima itu sebagai kenyataan. Lain kali, jangan diulang. Kalau sandal bisa hilang, kalau saya ganti sepatu gimana ya yang lebih mahal? Biar kalau yang membutuhkan kan bisa ambil juga. Itu namanya orang baik yang kurang bijaksana. Nah, jadi sandalnya hilang ya berarti kita lain kali lebih hati-hati. Apakah disimpan di tempat yang lebih rapi atau gimana? Nah, jadi sebetulnya tubuh kita adalah harta kekayaan kita, kita harus jaga dan usahakan sampai akhir kehidupan kita masih memberikan manfaat, memberikan kesempatan kita untuk berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Karena hidup sebagai manusia itu tidak gampang. Dalam sejarah kehidupan kita sebagai manusia, mungkin hanya sekali dua kali saja. Karena sulit sekali terlahir sebagai manusia. Dikatakan di dalam Dhamma, perbandingannya seperti debu di kuku berbanding dengan debu di seluruh bumi. Jadi kesempatan menjadi manusia seperti debu di kuku, sangat sedikit. Kalau yang sedikit ini aja kemudian mau dipotong secepat-cepatnya, ya berarti kita menyia-nyiakan harta yang sudah diberikan oleh orang tua, oleh karma kita, dan tentu juga akan menyia-nyiakan kebajikan yang mungkin masih kita bisa lakukan dengan tubuh kita ini. Begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Bante, terima kasih karena kita sudah berdiskusi sekitar hampir 1,5 jam. Ya, kita mungkin sudahi dulu sesi hari ini dari sesi tanya jawabnya. Mungkin Bante mau kasih short statement untuk penutup, Bante? Iya, jadi di dalam kehidupan kita ini memang kita mungkin ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Kesepian ini kan timbul karena kita tidak mendapat apa yang kita inginkan, mendapat teman, mendapat lingkungan keluarga ya, seperti yang kita harapkan. Kita hendaknya jangan menyesali apa yang sudah hilang.
tapi berusahalah mensyukuri apa yang masih ada. Oh, saya sudah sampai luar negeri, nggak ada orang tua saya memang, nggak ada keluarga saya, nggak ada makanan yang saya sukai dan sebagainya. Tapi masih untung, saya masih punya kesempatan berada di tempat ini sehingga saya bisa lebih maju untuk meningkatkan kualitas diri saya. Daripada merenungi, daripada menyesali hal-hal yang sudah kita tidak dapatkan saat ini, lebih baik kita mensyukuri apa saja yang sudah kita bisa lakukan sampai saat ini. Istilahnya mungkin jangan jangan menyesali kegelapan, tapi berusahalah untuk menghidupkan lilin untuk menerangi kegelapan itu. Semoga ini memberikan manfaat, memberikan kebaikan, memberikan kebahagiaan. Terima kasih. Silakan.